Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video saya ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan PPG-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan UP. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Soal nomor 111 menjelaskan ayat disertai aspek qiraat, asbabul al-nuzul, munasabah, balaghah, hukum dan lain sebagainya merupakan metode menafsirkan Al-Quran dengan metode A. Maudu'i, B. Bi al-ra'i, C. Tafsili, D. Tahlili, E. Ijmali. Jawabannya adalah D, yaitu tahlili. Soal nomor 112, suatu metode yang memiliki kelemahan yaitu seringkali melakukan pemenggalan ayat dikarenakan memiliki permasalahan yang berbeda sehingga menyebabkan pemahaman ayat berkurang. Kelemahan ini dimiliki oleh A. Ijmali, B. Tahlili, C. Bi al-ra'i, D. Maudu'i, E. Tafsili. Jawabannya adalah D, yaitu maudu'i. Soal nomor 113. Abul Qasim Al-Qusairi mengatakan bahwa ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan amalan ketaatan. Tujuan dari amalan ketaatan ialah A. Mendekatkan diri pada Allah, B. Melaksanakan kewajiban, C. Mendapatkan perlakuan baik, D. Menjalankan ibadah, E. Mendapatkan pujian dari makhluk. Jawabannya adalah A. Mendekatkan diri pada Allah. Soal nomor 114. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tolong menolong, B. Menjalin hubungan, 2. Menjalin hubungan, 3. Memberi hadiah, 4. Beribadah bersama, 5. Menjauhi keluarganya. Pernyataan di atas yang merupakan perbuatan interaksi sosial terhadap non-muslim yang tidak boleh ditunjukkan pada nomor A. 2 dan 3, B. 4 dan 5, C. 3 dan 4, D. 1 dan 5, E. 1 dan 2. Jawabannya adalah B, yaitu 4 dan 5. 4 itu adalah beribadah bersama, 5 itu menjauhi keluarganya. Soal nomor 115. Perhatikanlah pernyataan berikut ini. 1. Sanadnya bersambung. 2. Moralitas para perawinya baik. 3. Intelektualitasnya para perawinya boleh lemah. 4. Kejanggalan. 5. Tidak cacat. Pernyataan di atas yang merupakan syarat hadis sahih ditunjukkan oleh nomor A. 2, 3 dan 4, B. 1, 2 dan 5, C. 3, 4 dan 5, D. 1, 2 dan 3, E. 1, 2 dan 4. Jawabannya adalah B. 1, 2 dan 5. 1 itu sanadnya bersambung, 2 itu moralitas perawinya baik, dan 5 itu tidak cacat. Soal nomor 116. Sebuah hadis dapat dikatakan hadis sahih apabila memenuhi 5 syarat. Ketika ada salah satu syarat yang 5 tidak terpenuhi, maka hadis tersebut jatuh kepada hadis dhaif atau lemah. Berikut ini merupakan penyebab hadis dikategorikan dhaif
dilihat dari segi matan ialah A. Intelektualitas para perawinya lemah, B. Moralitas para perawinya buruk, C. Kejanggalan dalam periwayatan, D. Sanadnya tidak bersambung, E. Cacat dalam periwayatan. Jawabannya adalah A, yaitu intelektualitas para perawinya lemah. Soal nomor 117, perhatikanlah arti dari hadis riwayat Ibnu Majah berikut ini. Dari Abu Ad-Darda, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas tetap dijadikan sebagai dasar hukum dengan alasan berikut, kecuali A. Didoakan oleh makhluk yang ada di darat, di udara, serta yang ada di dalam air, B. Diridhoi oleh para malaikat, C. Agar mendorong umat untuk melakukan kebaikan dan menakut-nakuti mereka agar tidak melakukan kejelekan, D. Memberikan manfaat yang positif dalam kehidupan manusia, E. Dinilai lebih utama ahli ibadah dibanding ahli ilmu. Jawabannya adalah E. Dinilai lebih utama ahli ibadah dibanding ahli ilmu. Soal nomor 118, perhatikanlah arti hadis riwayat Abu Daud berikut. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah menyertainya berjalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap mereka karena ridho terhadap pencari ilmu, dan sesungguhnya orang yang berilmu dimohonkan ampunan oleh makhluk-makhluk penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan dalam air. Sesungguhnya keutamaan seorang alim ahli ilmu dibanding dengan seorang abid ahli ibadah adalah seperti cahaya bulan purnama dibanding cahaya bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mendapatkannya akan memperoleh keberuntungan yang benar, akan memperoleh keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3157. Keutamaan ulama pencari ilmu dalam hadis di atas berikut ini, kecuali A. Memberikan manfaat positif dalam kehidupan manusia, B. Diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga, C. Dinyatakan sebagai pewaris Nabi, D. Dibolehkan oleh makhluk-makhluk yang ada di darat, di udara, serta yang ada di air, E. Diridhoi oleh para malaikat. Jawabannya adalah A. Memberikan manfaat positif dalam kehidupan manusia. Soal nomor 119, perhatikan arti hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Sahal bin Sa'ad Asy-Syaidi nomor 5304 berdasarkan hadis di atas bahwa kedudukan pemberi santunan kepada anak yatim sama kedudukannya dengan A. anak yatim, B. nabi, C. orang tua, D. guru, E. pemberi biaya hidup. Jawabannya adalah B, yaitu nabi. Soal nomor 120, menghasilkan atau menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran atau dalam Al-Quran
hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Hal ini merupakan salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis ini disebut dengan A. Bayan nahsya, B. Bayan nusuhi, B. Bayan hukmi, C. Bayan tafsir, D. Bayan takrir, E. Bayan tasri'. Jawabannya adalah E. Bayan tasri'.